Saudara, ada seorang eksistensialis yang bernama Heidegger berkata bahwasanya kematian adalah fenomena alam dan manusia harus menganggap kematian sebagai pengharapan. Akan tetapi pendapat itu adalah penafsiran yang salah, saudara. Kenapa? Karena itu adalah hanya pendapat dari ateisme. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 yang berkata demikian, oleh karena itu maut adalah upah dari dosa atau akibat dari dosa, dan dosa adalah musuh manusia, saudara. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Sampai saat ini kita bisa jumpa lagi dan kita masih dalam perlindungan Tuhan. Ada amin, saudara? Amin. Saudara, pembahasan kita pada saat ini yaitu pengertian yang benar tentang kematian. Sekali lagi, pengertian yang benar tentang kematian. Saudara, mari kita buka kitab kita yang terambil di dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Ayo mari kita baca bersama-sama. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri dari yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Terpujilah Kristus, berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukannya. Amin. Saya dan saudara pasti tidak ingin mau mati. Saya dan saudara pasti ingin memperoleh umur yang panjang. Bahkan semua orang pasti ingin menyelesaikan masalah tentang kematian. Saudara, pembahasan kita pada saat ini yaitu yang pertama, masalah kematian. Saudara, ada seorang eksistensialis yang bernama Heidegger berkata bahwasanya kematian adalah fenomena alam dan manusia harus menganggap kematian sebagai pengharapan. Akan tetapi pendapat itu adalah penafsiran yang salah, saudara. Kenapa? Karena itu adalah hanya pendapat dari ateisme. Pendapat itu adalah dari orang yang pemahamannya bukan berasal dari Alkitab. Ya. Jadi itu saya anggap salah. Firman Allah berkata di dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19 mengatakan bahwa maut adalah upah dosa. Maksudnya kematian tidak datang secara alamiah, tidak mengandung penderitaan atau ketakutan, saudara. Misalnya hal makan atau minum, bangun tidur, atau bertambahnya tinggi badan kita, saudara. Semua fungsi yang bersifat naluri adalah bagian alamiah, tidak mengandung ketakutan yang tidak wajar. Karena semua yang alamiah berjalan mulus atau selalu lancar, saudara. Akan tetapi, kematian adalah hal yang tidak wajar, yang menakutkan dan mengejutkan seperti sengat. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55, yang berkata demikian, oleh karena itu maut adalah upah dari dosa atau akibat dari dosa, dan dosa adalah musuh manusia, saudara. Iman Kristen mengatakan bahwa maut adalah musuh di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 26. Hal itu berlatar belakang karena hukum Taurat. Maksudnya, kuasa hukum Taurat menentukan dosa, dan dosa membawa maut. Dengan kekuatan sendiri, manusia tidak mungkin menang atas hukum Taurat. Karena hanya Tuhan Allah yang menang atas hukum Taurat. Karena memang dari Dia sendiri. Siapa Dia? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanyalah Dia yang menang atas segala hukum Taurat, dan Dia menutupi, menggenapi segala firman-Nya itu sendiri. Dan hal ini benar, saudara, bahwasanya Yesus Kristus telah menebus dosa-dosa kita. Dan semua orang yang percaya kepadanya telah menanggungkan dosa kita kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Sehingga semua tuntutan hukum Taurat atas kita telah dilenyapkan olehnya, dan itu adalah kemenangan kita. Ada amin, saudara? Amin. Lalu poin kita yang kedua adalah maut bukanlah sebuah masalah jika kematian diselesaikan dengan pertobatan. Jadi saudara, maut datang karena dosa. Karena itu orang yang datang telah bertobat dari dosanya di hadapan Allah dan diampuni oleh Allah.
akan merasakan pengharapan dan damai sejahtera dan sukacita ketika kita sudah saatnya mati. Yunus yang bertobat, saudara, tidak takut kematian, sehingga ia berkata, "Campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak akan menyerang kamu lagi. Karena aku tahu, akulah badai besar ini menyerang kamu." Di dalam Yunus 1 ayat 12. Maka dari itu, saudara, mari kita bertobat, mari kita melawan maut yang membawa kita dalam kematian, saudara. Dengan cara yaitu kita harus bertobat dari dosa-dosa kita yang pernah kita buat. Mari kita melawan maut. Maut adalah musuh kita, ya, yang akan membawa kita dalam kematian. Lalu bagaimana caranya kita untuk melawan maut itu? Yaitu kita harus bertobat dari dosa-dosa kita yang pernah kita buat di hadapan Allah, yang selalu menghalangi berkat Tuhan kepada kita. Mari kita minta ampun dan berdoa kepada Tuhan pada saat ini juga, dan kita pastinya akan diampuni. Saya dan saudara pasti akan mengalami kesejahteraan dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.